Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Jumpa kembali bersama kami di channel Gereja Mula-Mula Pantai Indah Kapuk. Pada kesempatan hari ini, mari kita sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini, kita datang kepada Tuhan. Bukan sekedar kita mau memohon perlindungan, berkat dan penjagaannya sepanjang hari ini, tetapi lebih dari itu, kita memang membutuhkan Tuhan lebih dari apapun dan siapapun. Mari kita mulai, kita siapkan hati pikiran kita untuk masuk lebih dalam lagi hadirat Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Haleluya Yesus. Kaulah Tuhanku. Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Katakan dari awal pujian ini, Engkaulah Tuhanku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Lebih sungguh lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita nyanyikan pujian ini dari awal. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku. Amin, amin. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari sembah Dia, katakan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sekali lagi ku sembah, ku sembah. Amin. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu.
Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu, ku puji, ku puji, ku muliakan nama-Mu, ku puji, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur kami kepadamu, ya Allah Israel. Maha tinggi Engkau Rajaku, hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Syukur kami kepadamu, ya Allah yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan kami sembah. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Kau sediakan bagi kami. Untuk kami boleh lebih lagi menyenangkan-Mu di hari ini. Hari ini adalah hari yang indah untuk kami boleh bersekutu kembali dengan-Mu. Untuk kami boleh menikmati kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami kepadamu selalu sepanjang hari ini. Saat indah, saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, ku berhadapan denganmu. Amin. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Amin. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan lagu ini dari awal. Saat indah, saat indah, ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku, bawa kami, bawa daku, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan
indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah hadirat-Mu Tuhan, oh hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya beri waktu untuk berdoa secara pribadi untuk setiap permasalahan pergumulan kita masing-masing. Untuk kita pada kesempatan ini menghadap Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan yang hidup dan berkuasa. Lagi hadirat-Mu Tuhan, mari kita nyanyikan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, amin. Menikmati kasih anugerah-Mu.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom bagi kita semua. Saudara, pagi ini mari kita merenungkan kebenaran berikut ini bersama-sama. Tetapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari saudara. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini. Dari hari ke hari kami mau belajar terus. Biarlah semakin hari semakin dekat dengan Engkau ya Bapa. Biarlah melalui perenungan setiap hari, pagi, malam hari, semuanya memimpin kami kepada Engkau sendiri. Terima kasih urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara soal hidup dalam terang kebenaran, sebelumnya kita akan baca dari Efesus pasal 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudara sekalian, Efesus ini adalah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada jemaat di Efesus. Kita tahu bahwa jemaat di Efesus adalah jemaat yang militan, sehingga di ayat yang lain Rasul Paulus berkata, engkau sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Saking luar biasanya jemaat ini. Ya, tetapi tetap saja belum sempurna. Ya, jadi kalau kita bicara soal hidup dalam terang, hidup dalam terang itu apa sebenarnya? Kalau kita bicara soal terang, menurut Alkitab, itu seringkali melambangkan, menunjukkan suatu kebenaran. Terang itu adalah kebenaran, kesucian, bahkan hadirat Allah sendiri. Ya. Sebaliknya kegelapan melambangkan dosa, kebohongan, atau jauh dari Tuhan. Semua yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi Paulus dalam nas ini mengingatkan kita bahwa sebelum kita mengenal Kristus, kita hidup dalam kegelapan. Tetapi setelah mengenal dalam Kristus, kita sekarang adalah anak-anak terang. Oleh sebab itu kita harus hidup di dalam terang. Kapan? Setiap harinya. Dimanapun, kapanpun, dalam segala hal. Ya, Bapak Ibu, Saudara, mengapa kita harus hidup dalam terang? Yang pertama, kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, sehingga kita wajib hidup bagi Dia. Sedangkan Tuhan sendiri mengutus kita bahwa kita adalah terang dunia. Jadi untuk menunjukkan cinta kita kepada Tuhan tidak hanya dengan mulut, dengan perbuatan, yaitu dengan menjadi terang bagi dunia ini. Ya. Yang kedua, karena terang itulah yang membimbing kita. Sebab kalau kita hidup dalam kegelapan, kita akan tersesat bahkan binasa. Ya. Yang ketiga, jika kita hidup di dalam terang, maka terang itu tidak bisa disembunyikan. Orang akan melihat adanya terang dalam hidup kita. Justru itulah yang bisa memberkati banyak jiwa. Orang melihat adanya terang dalam hidup kita. Jangan ada kegelapan. Kalau kegelapan malah tidak memberkati, jadi sandungan nanti. Ya. Di dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16, di situ dikatakan, kamu adalah terang dunia. Jadi, jika kita hidup di dalam terang, hendaklah terang itu terlihat oleh sesama kita. Mengapa? Bukan supaya kita kelihatan baik, bukan. Dengan terang itulah kita menyelamatkan banyak jiwa. Dengan terang itulah kita hidup berkenan bagi Tuhan. Hidup di dalam terang. Ya. Jadi kalau seorang anak kecil tinggal di pegunungan,
atau tinggal di suatu desa yang belum ada listrik, tentu saja setiap malam rumahnya jadi gelap gulita. Sehingga ketika orang tuanya menyalakan lilin sekecil apapun, maka seluruh ruangan menjadi terang. Karena saking gelapnya, ya. Jadi begitulah fungsi terang. Jika terang itu hadir, maka kegelapan lenyap. Ya, saudara ya. Hidup kita itu seperti lilin itu di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Sebab kalau bukan kita yang menjadi lilin atau terang, lalu siapa lagi? Ya. Makanya Tuhan mengutus kita. Nah, bagaimana supaya kita hidup dalam terang? Jadi jangan cuma berteori saja, saudara. Yang pertama, kita harus jaga hati dan hidup bersih tanpa dosa. Itu yang pertama. Ya. Jadi di 1 Yohanes 1 ayat 7. Kemudian yang kedua, kita harus membiasakan diri membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan bukan cuma membaca, saudara, harus mengerti dengan benar konteksnya. Ya. Yang berikutnya, yang ketiga, hindari dosa, saudara. Sebab kalau kita hidup dalam dosa, terang itu tidak akan memancar dalam hidup kita. Bahkan memancarkan kegelapan. Ya. Jadi yang berikutnya, jika kita mau jadi hidup dalam terang, kita harus jadi teladan dalam perbuatan dan perkataan. Jadi selaras. Itulah orang yang punya integrasi. Dan tentu saja harus berani tampil sebagai saksi tentang kebenaran Tuhan Yesus. Jika tidak demikian, tidak berani tampil, ya bagaimana mau jadi terang? Sebab terang itu tampil, saudara, supaya kegelapan terusir. Ya. Nah, jadi kalau kita merenungkan hal ini, ya kita refleksikan saja dalam hidup kita sehari-hari. Apakah selama ini aku memancarkan terang sehingga sekelilingku akan melihat adanya terang dalam diri kita? Ataukah mereka tidak peduli sama sekali? Ataukah memang tidak memancar terang? Ya. Orang yang masih hidup dalam dosa pasti tidak memancarkan terang dalam hidupnya. Malah sebaliknya. Itulah sebabnya kita semua tidak boleh buat dosa sekecil apapun. Kita harus melatih diri, saudara, sungguh-sungguh menghindari dosa. Orang yang hidup dalam dosa tidak efektif. Tidak bisa ia mengabarkan kebenaran. Dia sendiri hidup dalam dosa. Ya. Makanya kita juga harus berani tampil sebagai saksi Kristus dimanapun kita ada. Ya. Itu yang paling penting, saudara. Jadi kalau demikian, tinggal kita evaluasi saja hidup kita ini. Bagian mana dalam hidup kita ini yang masih ada kegelapan? Apakah cara bicara? Apakah cara minum, makan minum, cara bergaul, cara memandang lawan jenis, cara kita bekerja, berbisnis, atau bahkan cara kita melayani Tuhan di gereja? Semuanya itu akan memancarkan sesuatu dalam diri kita. Apakah itu terangnya Tuhan, ataukah kegelapan dunia ini? Sebab ada orang-orang tertentu yang hidupnya itu memancarkan kegelapan. Nah, ini yang membahayakan pekerjaan Tuhan. Jika hidup seseorang terpancar kegelapan, bagaimana ia bisa dipakai Tuhan? Ia hanya pura-pura melayani Tuhan. Itulah sebabnya jangan sampai kita ini hidup suka-suka sendiri. Tapi kita harus arahkan hidup kita benar-benar serius, lurus. Jangan belok ke kiri, ke kanan. Lurus terus, saudara. Lakukan kebenaran. Jadilah saksi Kristus kemanapun kita pergi. Dan jadilah berkat kemanapun kita pergi.
maka niscaya hidup kita, dari dalam hidup kita akan memancar terang ilahi itu. Ya. Amin ya saudara ya. Baik, mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih di pagi hari ini kami dihiburkan, dikuatkan oleh firman Tuhan yang luar biasa. Sehingga kemanapun kami pergi, kami harus jadi terang. Terima kasih, urapi gerejamu ini Tuhan, gereja mula-mula, untuk memberkati banyak jiwa. Juga seluruh hamba Tuhan, berkati kami dan ajari kami terus, pimpin kami ke dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.